Halo kawan aparatur semuanya. Eh, Hari ini tuh aparatur muda bakal ngobrol-ngobrol online bareng teman-teman dari non-pemerintahan. Jadi sebelumnya gue pengen kenalin dulu nih apa sih aparatur muda. Jadi aparatur muda itu merupakan sebuah komunitas independen dan non-formal yang diinisiasi, didirikan, dan dipimpin oleh aparatur, birokrat, dan pegawai dari berbagai kementerian atau lembaga buat wadah kita untuk meningkatkan jejaring dan kapasitas. Nah, prinsip kita tuh ada 3 pilar, ada integritas, sinergi, dan inovasi. Jadi, kedepannya sih kita berharap kita bisa berkontribusi untuk kemajuan Indonesia melalui 3 pilar ini untuk pemerintahan Indonesia. Yang sekarang nih, kita mau ngobrol-ngobrol online sama teman-teman non-pemerintah, tapi lebih kepada kita pingin minta siapa tahu mereka punya ide-ide untuk nantinya aparatur muda dan pemerintah Indonesia bisa meningkatkan kualitas kita baik dari segi knowledge, dari segi kemampuan akademis maupun dari organisasional. Nah, yang di sini nih ngobrol-ngobrol online ini fokusnya lebih kayak kita ngobrol-ngobrol santai aja sih terkait kayak pengalaman kerja mereka, tentang kayak kantor mereka gimana gitu. Nah, yang sekarang kita mau ngobrol sama teman-teman dari World Bank. Nih, dari tadi nih udah dipantengin semuanya. Karena gue agak kurang-kurang nggak ngerti nih, kurang-kurang ngerti tentang nyeting-nyeting Zoom, jadi mereka udah diam jaga muka di sini untuk nantinya kita mau kenalan. Nah, ini adalah orang-orang yang kerja, orang-orang Indonesia yang kerja di World Bank headquarter yang ada di Washington DC. Jadi kita kenalan satu-satu dulu ya. Hai semua, nama gue Indonesia. Gue kerja di salah satu unit di World Bank namanya INT. Kepanjangannya adalah Integrity Vice Presidency. Gue kerja dari 2018, so udah lebih dari 2 tahun. Oke, sip-sip. Nah, mungkin sekarang kita bisa ke Daniel kali ya. Nih yang pakai batik sendiri nih. Sangat Halo mencintai semuanya, Indonesia. nama gue Daniel. Gue kerja di Gender Group di World Bank sebagai ekonom. Gue udah kerja di unit itu kurang lebih setahun, tapi sebelumnya sudah kerja di World Bank unit lainnya juga kurang lebih 3 tahun. Oke, wow, udah lama ya. Kayak termasuk yang senior lah ya untuk di World Bank. Oke, kita lanjut ke Keisha nih. Semuanya, nama gue Kezia. Gue kerja di Legal Vice Presidency di World Bank sebagai konsultan. Oke, cerah banget ya warna apa namanya kuning. Iya. Bentar lagi summer soalnya, jadi vibe-nya udah vibe summer. Iya, walaupun sweater, tapi masih summer ya. Bener juga panas. Oke, sekarang kita ke Jonathan nih. Halo semua, nama gue Jonathan. Gue kerja sebagai konsultan di tim Urban. Saat ini bekerja di area Latin Amerika dan Middle East. Sekarang udah 1 tahun kedua untuk sebagai konsultan di World Bank. Wah, seru. Jadi urban planning gitu kan ya? Iya, betul. Urban planning gitu. Oke, nah ini ada satu lagi namanya Alda. Dia tuh nanti kita coba cari tahu ya. Dia tuh sebenarnya kerja di mana sih World Bank bukan sih gitu ya? Namanya IFC. Cuma mungkin nanti Alda yang bisa coba jelasin IFC itu apa sih gitu. Ayo deh kenalan kita. Halo semuanya, nama gue Alda. Gue baru join IFC, which is sister organization World Bank. Jadi dia under World Bank itu sebenarnya ada 2 deh. IFC sama MIGA. Nah, gue di IFC-nya itu starting September masuk ke yang professional programnya di IFC. Programnya itu sendiri itu bisa rotate ke beberapa departemen dalam selang waktu 3 tahun. Sekarang gue lagi di tim venture capital-nya IFC. Oke, berarti kayak MT gitu ya kalau di bank-bank. Yes, kayak MT. Sip. Nah, secara singkat nih sebenarnya World Bank ngapain dan nanti kita tanya Alda juga IFC itu ngapain gitu. Nah, mungkin Daniel kali ya yang bisa jelasin tentang World Bank. Jadi kalau World Bank Group sendiri itu terdiri dari 5 organisasi kan, seperti yang Alda bilang, ada tadi disebutin juga ada IFC dan MIGA. Tapi kalau World Bank yang sendiri yang dikenal banyak orang itu terdiri dari 2 organisasi namanya IBRD dan AIDA. IBRD itu panjangannya International Bank for Reconstruction and Development, sementara kalau AIDA itu International Development Assistance.
kalau IBRD dan AIDA itu fokusnya lebih ke pemerintah hubungannya. Dulu awalnya sejarahnya sedikit itu, awalnya itu dibentuk sebagai bank untuk membantu rekonstruksi setelah Perang Dunia Kedua kan. Jadi kayak waktu itu Jerman dan segala macam, mereka udah akibat perang, makanya dibuatkanlah bank internasional IBRD dan IBRD ini. Lalu mulai dari tahun 60-an itu mereka agak sedikit skopnya meluas, mencakup juga kepada pengembangan negara-negara yang income-nya rendah. Nah, sejak saat itu, sekarang kalau World Bank sendiri punya twin goals, ada 2 goal utama, yaitu pengentasan kemiskinan yang ekstrim, dan yang kedua itu adalah untuk boost shared prosperity. Artinya, dan 2 goals ini sebenarnya kan agak bertentangan ya, maksudnya ada sedikit trade-off. Kalau kita mau boost shared prosperity, itu biasanya kita meningkatkan middle income-nya gitu misalnya. Jadi, tapi ada kemungkinan dengan kita meningkatkan middle income group itu, kita akan melupakan orang-orang yang cenderung miskin dan yang paling miskin gitu kan. Nah, kalau World Bank sendiri makanya fokusnya ke dalam 2 goals tersebut, karena supaya kita jangan meningkatkan economic growth, tapi malah merugikan orang-orang yang terlalu miskin. Dan jadi goal saat ini adalah tahun 2030 kita berharap kita akan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim dari menjadi 3%. Itu kurang lebih itu sih kalau dari gue sendiri. Yang lain mungkin mau nambahin? Salah satu unitnya di World Bank juga, bagian dari World Bank Group adalah ICSID. ICSID itu adalah salah satu institusi untuk menangani alternative dispute resolution antara investor dan pemerintah. Oke. Untuk menambahkan circle yang tadi Emil jelaskan. Iya, ya. Oke, berarti nggak cuma kayak ekonomi doang, tapi juga ada terkait dengan kayak relationship gitu kali ya. Jadi kalau misalnya mau ada bagiannya itu IBRD dan AIDA itu untuk government sector, kalau misalnya yang MIGA dan IFC itu untuk private sector, dan ICSID itu untuk lembaga dispute resolution-nya. Oh, I see. Udah mulai kebayang sih gue gimana struktur dari dari World Bank itu sendiri gitu ya. Nah, ini ada Alda juga nih yang tadi dari IFC yang dia tuh part of, bisa mungkin simpelnya kayak anaknya World Bank gitu kali ya. Nah ya, jadi IFC itu benar kata Denisha sama Desi juga, itu kayak anaknya World Bank lah ya, sister company. Jadi dia under World Bank tapi support visionnya World Bank, goalnya World Bank, and extreme poverty sama shared global prosperity itu sama. Jadi semua fundamentalnya sama. Cuman kalau alasan kenapa dibentuk ke IFC itu, kalau government kerja sendiri, anggap aja disupport sama World Bank, itu bisa jadi nggak sustain. Untuk beberapa negara itu yang lebih kuatnya adalah dari segi private sector-nya. Karena daya beli masyarakat private harus di-boost, terus ekosistem investor-investor swasta juga harus mendukung proyek-proyek government untuk supaya berhasil. Nah, alasan itulah di mana IFC dibentuk untuk mendukung private sector ini sehingga pertumbuhan ekonomi atau goal-goal proyek-proyek pemerintah dan World Bank bisa tercapai dibantu oleh private sector. Itu alasan utamanya. Nah, untuk target kliennya, anggap kliennya, kalau World Bank itu kan target-targetnya country atau government, public sector lah ya. Kalau IFC itu berbeda spesifik membantu private sector, bisa dari startup sampai conglomerate. Jadi itu kayak profile klien. Service apa sih yang dikasih IFC? Itu mainly 3. Jadi pertama direct investment. Jadi kita bisa kasih pinjaman langsung ke perusahaan-perusahaan di Indo misalnya, atau bahkan investasi equity di misalnya startup. Nah, yang kedua itu mobilisasi capital. Jadi ibaratnya ada satu negara yang private sector-nya masih lemah. Gimana sih caranya kita bring up investor dari luar untuk masukin duit? Itu IFC bisa jadi lead juga di situ. Dan yang ketiga, advisory. Jadi kadang misalnya ada satu company yang sebenarnya opportunity gede banget nih di Indonesia. Dan dia tahu, oh ada perusahaan di Amerika yang udah sukses banget. Dan kebetulan portfolionya IFC. Kita bisa connect-in mereka berdua untuk saling knowledge transfer sama experience sharing. Jadi ibaratnya
punya apa ya cheat-nya lah untuk perusahaan-perusahaan Indo buat langsung connect ke perusahaan yang jadi gold standard di negara di dunia. Itu deh. Oke, ini kayaknya Kezia mau nambahin nih, coba. Kes, gimana Kes? Dari sisi Workbank kali ya berarti? Iya sih sebenarnya soalnya mau cerita aja kayak karena waktu gue sendiri join masih ada kebingungan kan sebenarnya World Bank itu tugasnya ngapain dan secara garis besar World Bank itu adalah organisasi yang ditujukan untuk memajukan pembangunan sustainable development. Jadi banyak program-programnya itu yang kayak tadi Desi bilang berhubungan dengan financing, pinjaman atau bahkan grant, pemberian finance untuk negara-negara AIDA supaya mereka bisa equal growth, gimana sih ngomongnya ya, supaya secara ekonomi kita semua bisa maju bersama-sama. Tapi sebenarnya selain dari itu, World Bank juga kadang dikenal sebagai knowledge bank karena World Bank itu juga sebenarnya sumber banyak banget data. Mungkin Daniel juga bisa kasih informasi lebih lanjut karena kita ada banyak produk-produk knowledge products yang berhubungan dengan data dunia, kayak ada unit doing business, ngumpulin data seperti itu. Tiap tahun World Bank ngeluarin World Development Report yang juga compile data. Dan jadi selain financing dan pemberian grant, juga knowledge products, World Bank itu juga sebenarnya punya convening power. Jadi World Bank itu punya kemampuan untuk catalyze actions yang berhubungan dengan sustainable development. Jadi lebih luas daripada pemberian financing, tapi semuanya berkisar di wilayah sustainable development. I see. Ya, ngerti. Apalagi dulu gue kalau bikin skripsi sama bikin kayak tugas-tugas kuliah S2 tuh pasti data-datanya ngambil juga banyak banget dari Workbank, benar-benar. Oke, nah itu kenalan-kenalannya. Nanti sih pastinya ini bisa jadi dasar buat teman-teman lebih mengerti tentang World Bank dan juga IFC sebagai sister company-nya. Terus nanti ya kalau mau ngecek-ngecek lebih lanjut, paling ke website-nya World Bank gitu ya, untuk lebih mengerti. Tapi ingin tahu aja sih, kayak teman-teman nih selama di World Bank ini tuh skill apa sih? Skills apa sih? Agak-agak bingung nih ngomong bahasa Inggrisnya. Skill set apa sih yang penting gitu selama bekerja kalian? Mungkin yang menarik sebenarnya karena yang penting itu kayak World Bank itu kan institusi yang gede banget ya. Mereka ngelakuin banyak hal. Jadi kalau menurut gue kayak ada kayak semangat untuk mencari tahu apa yang dilakukan World Bank. Maksudnya secara sistem, World Bank sendiri punya knowledge sharing dan teman-temannya. Kayak mereka ngadain banyak seminar, webinar, dan teman-temannya. Tapi kayak kita juga bisa sebagai individu proaktif untuk cari tahu kayak misalnya kalau di bidang gua kayak ngerjain tentang geospasial dan teman-temannya, kayak banyak banget tim-tim yang berbeda di region yang berbeda atau di departemen yang berbeda melakukan hal yang mungkin mirip-mirip. Jadi kayak mungkin kayak yang nyambung sedikit sama Indonesia bilang tadi, kayak kolaborasi antar unit, antar tim, kayak saling sharing pengetahuan bahwa kayak, dan ya itu tadi banyak banget yang ada. Mungkin kadang sedikit overwhelming kayak apa yang ada di World Bank itu sendiri untuk kita sebagai individu pengen tahu macam-macam. Jadi kayak kalau kita bisa align apa interest kita dan cari tahu kayak ada ini di World Bank, kayak kita bisa belajar banyak hal di World Bank itu sendiri. Dan menurut gue kayak World Bank sekarang kayak mungkin punya semangat untuk banyak berinovasi gitu, mencoba melakukan hal-hal yang baru terkait teknologi misalnya. Kayak mereka sekarang kayak semangat untuk mencari skill set yang di luar dari skill set tradisional yang mereka sami punya, misalnya kayak ekonom dan teman-temannya, kayak mereka mulai berusaha untuk mengintegrasikan kayak hal yang sifatnya bersifat ekonomi, finansial dengan yang data science, dengan engineering, kayak mereka berusaha mengawinkan itu kelihatan di inisiatif mereka di YP berikutnya, kayak mereka tertarik untuk menarik skill set yang tidak tradisional di World Bank itu sendiri. Kayak, YP apa tadi, Jo? yang professional program, yang kayak programnya ALDA.
Oh, I see. kayak empty-nya mereka gitu. Oke. Nah, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrolin yang lain ya. Jadi, kalau gue pengen tahu sih kayak dari pengalaman kerja kalian tuh ada nggak sih hal yang paling spesial yang bikin kalian tuh, wah gue bangga banget nih kerja di unit gue, atau gue suka banget kerja di sini gitu. Yang bener-bener menurut lo tuh kayak apa namanya harus nih gue ini tuh harus banget diimplementasiin di banyak tempat gitu, misalnya kayak gitu. Kira-kira ada nggak nih? Mungkin kita coba Daniel kali ya. Kalau dari gue sendiri kan background gue memang research kan. Jadi waktu dulu gue pengen milih antara misalnya masuk jadi akademia atau misalnya masuk World Bank, dan gue sendiri paling suka dari World Bank adalah karena yang menurut gue penting adalah kita menjembatani antara riset dan kebijakan. Jadinya karena kita punya dua kaki yang di dunia yang berbeda, yaitu yang tadi kita udah disebutin sebelumnya, kita itu knowledge bank. Jadi kita memang kayak produce juga, research juga. Misalnya kayak gue ada riset tentang childcare di Indonesia dan apakah dampaknya terhadap partisipasi kerja perempuan di Indonesia misalnya. Nah itu gue bisa ngerasa banget bahwa itu ada channelnya gimana kita bisa masukkan hasil riset kita tersebut kepada kebijakan publik juga di Indonesia. Misalnya kita dengan produksi, misalnya kita bikin research paper, habis itu kita juga bikin policy brief juga. Nah, kalau research paper mungkin agak susah untuk diterima oleh pemerintah karena memang panjang dan rigorous gitu kan. Tapi kalau policy brief kan karena yang di package dengan lebih singkat dan lebih mudah dicerna, jadi mungkin lebih gampang untuk diterima juga oleh kalangan pemerintah dan yang awam. Dan juga kita kan juga karena kita ada project-project funding juga. Nah, itu biasanya dengan kita bisa juga melakukan engagement juga dengan pemerintah. Kita bilang bahwa hasil risetnya ternyata seperti ini, dan kita bisa memberikan usul juga kepada pemerintah bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini mungkin patut di consider juga. Nah, menurut gue itu yang menurut gue sangat-sangat menarik dari kerja di World Bank sih, karena kita bisa, kan biasanya banyak orang akademia tuh yang kayak udah riset sendiri aja terus nggak ada yang tahu hasil risetnya apa gitu kan. Nah, kalau di World Bank itu enaknya hasil riset kita itu benar-benar langsung menyalur kepada kebijakan publik juga. Sebenarnya mungkin tadi udah lumayan dibahas sama antara Daniel dan Jonathan, jadi agak gabungan dari kedua itu, yaitu pertama, World Bank itu sangat berinisiatif dalam mencari data, mencari informasi, dan mereka actually use that data and information untuk nge-kickstart a lot of projects, a lot of initiatives, a lot of movements. Contohnya salah satu yang gue kepikiran itu kayak ada satu unit namanya Women Business and the Law, Women Business and the Law, dan mereka itu nge-compile informasi tentang hukum-hukum di seluruh dunia yang menilai dan mengakses apakah hukum di suatu negara equally treat women and men the same way gitu. Dan mungkin Daniel juga lebih paham tentang ini, tapi setahu saya kayak data yang ada di yang dikeluarkan oleh Women Business and the Law itu cukup sering jadi dasar inisiatif atau untuk mendukung, mensupport inisiatif-inisiatif di bidang gender equality, termasuk juga dari sisi legal, karena kita juga melihat bahwa problematik kalau misalnya hukum tidak equal untuk men and women. Terus, dan inilah di mana Jonathan tadi informasinya agak nyambung, karena World Bank itu lumayan berani untuk berinovasi dalam proyek-proyeknya. Nggak tahu ini apakah sesuatu yang di-share sama semua rekan-rekan di World Bank, tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, mereka cukup terbuka untuk ide-ide baru, untuk memanfaatkan teknologi, untuk partner dengan organisasi-organisasi lain, supaya inisiatif mereka bisa berjalan dengan lebih lancar, dengan lebih efisien, dan bisa reach ke lebih banyak stakeholder. Kalau gue boleh nambahin dikit, persis banget sama yang Keja bilang.
World Bank cukup sangat inovatif dalam hal kayak maksudnya mengimplementasi program-program yang kira-kira bisa meningkatkan pengembangan sebuah negara kan. Salah satu yang menurut gue sangat menarik yang nggak tahu apakah orang banyak yang tahu adalah World Bank itu sebenarnya kerjasama dengan MTV juga. Oh, wow. Jadi di Afrika itu ada sebuah tim riset yang bekerja sama dengan MTV, dan harapannya adalah kan kadang-kadang ada beberapa constraints juga yang dimana behaviors itu susah untuk diganti karena itu sebuah yang udah mungkin sebuah culture kan. Dan salah satu hipotesisnya adalah mungkin kita bisa merubah culture ini dengan cara pendekatan secara media. Jadi kita memberikan pendidikan secara media yang kita sebut dengan edutainment, yaitu educational and entertainment. Dan harapannya adalah dengan kita memasukkan values-values yang baik itu ke dalam sebuah media, itu bisa menciptakan perubahan secara behavior juga. Dan itu yang dilakukan di MTV, dengan MTV di Afrika. Jadi itu sih menarik banget menurut gue. Dari experience gue di IFC itu, gimana IFC benar-benar walaupun dia ibaratnya cabangnya World Bank yang gede banget kan, yang ribet banget, yang kayaknya susah gitu untuk going to the ground untuk meeting misalnya startup lah yang kecil-kecil, ternyata IFC bisa dan mau untuk benar-benar understand the ground. Jadi mungkin kalau ibaratnya kalau udah gede banget, itu susah banget untuk understand what's actually the detail going on in the market itself. Jadi, gue mungkin mewakili teman-teman yang kerjanya di bidang investasi ya, di unit investasi. Jadi ketika kita, dia ada institusi yang gede banget, kita susah banget untuk langsung melihat operational di bawah. Tapi ternyata IFC itu nggak kayak gitu. Jadi, gue bahkan bisa ngobrol sama, misalnya gue lagi mau investasi agritech, gue bisa interview 4 petani atau peternak-peternak ikan yang bener lokalnya di Indonesia. Itu project gue kalau jawab pertanyaan tadi yang hubungan langsung sama Indonesia. Menurut gue dengan itu humbling banget. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kita benar-benar mengerti bisnis dan challenge apa yang terjadi di lapangan. Dan nggak banyak organisasi yang mau step sampai deep ke akar dan user dari teknologi-teknologi yang sedang di-develop. Itu sih menurut gue yang paling membanggakan. Jadi nggak sekedar ide-ide yang dari top down, tapi ternyata dari bottom up gitu. Kita understand what's the challenge, kita understand yang harus di-solve apa. Kita nggak cuman ibaratnya support bisnis yang bikin website aja atau bikin app aja, tanpa mempertimbangkan masalah-masalah. Misalnya ya kalau di Indonesia kita trying to solve agriculture supply chain problem. Nah, disitulah kita melihat sebenarnya challenge-nya apa dan meng-create ide-ide inovasi supported by World Bank untuk bisa cater and solve this problem fundamentally from the private and public sector. Itu sih, gue membanggakan banget. Oh, oke, keren-keren. Nah, ini tadi dari jawaban teman-teman nih, Nah, dari jawaban teman-teman nih, gue ada beberapa sih yang menurut gue menarik ya. Jadi, misalnya kayak dari jawabannya Denisha sama Alda sih sebenarnya. Gue juga pengen tahu gimana sih, kan kalian tadi bilang kayak hubungan kolaborasi antar unit tuh penting banget untuk kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas kalian gitu kan. Nah, kalian kan tahu ya, namanya di Indonesia tuh birokrasi susah banget ya. Bahkan koordinasi antar unit nih susah banget. Nah, gue pengen tahu sih kalian tuh sebenarnya mekanismenya kayak gimana sih gitu. Mungkin nanti secara singkat bisa dijawab. Terus nanti untuk Daniel sama Keja tadi kan ngomongin juga kayak ada output dari si forum women itu gitu kan. Bisa jadi kayak apa namanya dasar dari inisiatif-inisiatif yang ada di World Bank. Terus Daniel juga bilang bahwa World Bank ini termasuk progresif juga untuk yang bikin inisiatif gitu kan. Nah, ini penting banget juga nih untuk di pemerintahan, karena kan kalau di pemerintahan tuh keseringannya tuh disposisi namanya, jadi kayak top down gitu loh. Jadi istilahnya tuh teman-teman yang pegawai ini rata-rata cuma menjalankan apa yang jadi tugasnya aja gitu, dan tugasnya rata-rata tugas-tugas harian gitu. Jadi mungkin ada tips and trick nih buat kita bisa
membuat inisiatif-inisiatif tuh harus ngapain sih gitu? Oke, gue mulai duluan kali. Kalau operasi antar unit, sebenarnya itu terkait sama jawabannya Jonathan tadi. Jadi resource-nya World Bank itu kan gede banget. World Bank, IFC, MIGA, sama beberapa organisasi yang itu kan UN Network sebenarnya. Nah, itu inisiatif sendiri sih banyakan. Jadi nggak yang dari manajer, kadang ada arahan juga. Cuma lebih banyak ke inisiatif-inisiatif. Makanya kalau misalnya individu yang masuk ke World Bank diharapkan punya inisiatif yang tinggi dan kayak driven untuk connect ke resource-resource yang memang penting untuk project dan terkait. Jadi nggak cuman ngasal connect ke ABCD, tapi benar-benar kayak ibaratnya knowledge transfer sama orang-orang terkait. Jadi ketika gue masuk World Bank pertama, yang disarankan sama semua senior ketika gue chat mereka adalah use your lunch time tuh untuk ngobrol sama orang baru dari unit apapun. Jadi jangan lunch sendiri, use kayak misalnya ada coffee time, lunch time, datang ke event-event yang early morning banget sebelum kerja. Itu untuk networking. Jadi kita tahu ekosistem yang ada di World Bank dan orang itu kerjanya apa. Nah, ketika kita udah tahu mapping, ketika kita build kayak mulai karir kita, pas kita jalan ke project, atau misalnya kita masuk ke inisiatif di country office, kita tahu who to talk to. That's like the first thing. Itu satu. Terus jadi interpersonal skill itu penting banget. Nggak ada arahan yang kayak ibaratnya guidance yang jelas sih. Itu inisiatif kita aja untuk bisa reach out ke orang-orang terkait yang bisa help. Terus yang kedua, gimana caranya sih kita bisa pendekatannya bottom itu sama sih fundamentalnya. Kita misalnya tahu nih, kita di-approach beberapa potential portfolio dari agritech. Kita bisa juga kayak, oke deh, kita mungkin bisa nih kerjasama. Cuman mungkin gue pengen tahu nih, dari sisi masalah di Indonesia, karena kan gue juga udah di US sama sebelumnya gue di Kanada kan, jadi mungkin gue kurang catch up nih, apa sih challenge di Indo dan media-media yang berbahasa Inggris tidak meng-capture masalah-masalah yang ada di Indo. Jadi better gue talk langsung nih sama orang-orang yang facing those challenge. Jadi mintalah kontak dari mereka atau dari ring 1, ring 2 kita, friends and family, dan network World Bank yang gede banget. Jadi kayak di IFC Country Office, mereka mungkin nggak fokus ke startup, tapi mereka punya koneksi hospital atau conglomerates yang ada punya koneksi channel ke bawah-bawahnya. Nah, itu juga kita bisa leverage. Itu sih, jadi lebih inisiatif sendiri. Iya. Denisha nambahin mungkin, Den, yang terkait tadi kolaborasi antar unit. Iya, jadi nyambung yang tadi Alda bilang, gue setuju banget. Unit gue itu sering banget melakukan kolaborasi, as in kayak maksudnya dari segi training, misalnya kayak kita kedatengin orang dari operations, atau kita kedatengin ex-TTL suatu divisi gitu misalnya, atau suatu TTL apa? Task team leader. Oh, jadi kayak supervisor gitu ya? Iya, jadi mereka itu yang sebenarnya punya proyek gitu. Maksudnya mereka yang memanage proyek-proyek World Bank di sektor-sektor dan negara-negara tertentu. Nah, jadi tuh kita sering transfer knowledge dari mereka, kita juga bisa mengundang orang-orang dari operation di bidang divisi yang lain, misal dari segi keuangan, atau dari segi bahkan technical kayak misalnya IT, segala macam. Jadi kita berkolaborasi, asin kayak kita, we learn how they work gitu. Maksudnya kayak, and what their functions are within the system. Jadi kayak maksudnya, INT ini kan sebenarnya tadi yang seperti gue bilang, itu kan kita independent unit untuk investigasi dan litigasi ya. Jadi kita itu sebenarnya gue nggak tahu sih, maksudnya kayak harusnya setiap unit, setiap divisi di World Bank dan semua country offices sudah mengerti bahwa ada INT untuk sebagai vessel untuk melaporkan tindak misconduct yang tadi gue bilang ada 5 itu kan. Nah, jadi dengan fundamentalnya tuh udah jelas, di groundnya udah jelas, oke, INT itu fungsinya A, B, C gitu misalnya. Nah, jadi tuh dengan berangkat dari pemahaman itu, semua orang bisa melihat bahwa, oh, kalau gue menemukan sesuatu nih, say, di negara A ada sesuatu hal yang mencurigakan, itu mereka bisa langsung kasih tahu ke kita. Nah, untuk kita bisa melakukan investigasi lebih lanjut, kita harus berkoordinasi dengan
country offices tersebut, dengan project manajernya, dengan BTL, segala macam procurement specialist. Jadi itu menurut gue sangat penting untuk kita menjaga hubungan dengan orang-orang yang maksudnya of course untuk semua orang korban, cuman maksudnya terlebih untuk orang-orang yang berkepentingan di proyek yang sedang kita investigasi juga gitu. Jadi tadi menurut gue kayak ada dua ya, internal as in kayak kita training untuk mengerti nih misalnya orang dari divisi apa tuh fungsinya seperti apa dan bagaimana mereka bekerja, itu untuk supaya memudahkan kita misalnya kalau kita mau minta data atau kita mau bekerja sama dengan mereka, kita lebih tahu gimana cara masuknya, gimana cara kita bisa memaksimalkan kolaborasi kita tadi gitu. Jadi ya itu sih paling. Kayak gue nangkepnya berarti tadi kalau dari ceritanya Alda dan Indonesia nih kayak dari pihak pegawai juga harus proaktif, tapi dari pihak kayak kantornya sendiri tuh juga ngomong gitu ya, kayak mendukung gitu ya. Kalau tadi saya bilang kayak ada training dan segala macam, tapi ya dari kitanya juga harus aktif untuk approach mereka gitu. Alda juga tadi bilang pakai lunch time untuk networking sama orang-orang, dan kalau nggak salah inget tuh di World Bank tuh ada kayak LinkedIn gitu kan ya, kayak ala-ala LinkedIn internal yang kita bisa nyari nama orang, nama pegawai, dapat emailnya, dapat bahkan tempat duduknya apa namanya desk-nya dia tuh di mana, di building apa, nomor desk-nya berapa gitu ya. Terus kayak portfolio dia pernah bikin research apa aja, masuk project apa aja gitu ya. Jadi kayak kita istilahnya kita bisa inisiatif, tapi kita juga difasilitasi untuk bisa berinisiatif itu gitu kan ya. Gila, keren. Semoga nih teman-teman kawan aparatur nih di kantor-kantornya juga bisa kayak gitu ya, paling nggak. Jadi ada timbal balik gitu, nggak cuma kita doang yang disuruh proaktif, tapi juga difasilitasi gitu kan. Itu pesan sponsor. Nah, ini Alda sama Kezia nih, Daniel sama Kezia nih, mungkin bisa menjabarkan lebih lanjut tadi yang terkait kalau mau bikin inisiatif, inovasi gitu-gitu. Gimana? Sebenarnya ini agak mirip dengan tadi yang udah diceritakan sama Alda. Kalau di World Bank itu kita harus satu, connect to the right people, dan yang kedua, kita juga harus punya inisiatif. Jadi inisiatifnya itu bukan hanya untuk connect to the right people, tapi juga untuk misalnya contribute ideas. Kebetulan contohnya gue tuh lumayan waktu masuk ke WB agak lebih pemalu. Jadi misalnya pun ada ide, ngomongnya diam-diam atau ngomongnya sama teman doang. Tapi semakin kesini semakin belajar bahwa kita harus really speak up kalau kita ada ide-ide yang menurut kita bagus, karena ada kemungkinan besar atau bahkan ada kemungkinan aja bahwa ide kita akan diterima. Orang-orang di sini lumayan. Jadi satu hal yang keren banget bagi gue dari WB itu nggak terlalu banyak age barrier. Jadi misalnya kita mau cerita ke supervisor kita yang lebih berpengalaman atau lebih tua, tapi kalau ternyata ide kita bagus dan kita approach mereka dengan ide yang udah konkret, yang udah bisa dilaksanain, kemungkinan besar akan sangat dipertimbangkan untuk either di pick up atau mereka untuk nge-guide kita dalam ide tersebut. Itu yang pertama, kita harus inisiatif punya ide. Dan yang kedua adalah untuk connect ke orang-orang yang tepat. Jadi yang dimaksud dengan orang yang tepat itu orang yang mungkin share passion kita, atau orang yang care dengan hal-hal yang kita pedulikan, dan juga orang-orang yang bisa kenal orang lain yang bisa membuat inisiatif tersebut jadi nyata. Kebetulan gue kerja sama orang yang lumayan berinisiatif dan lumayan connected, jadi untuk sekarang kerjaan gue kebanyakan mengikuti, berkontribusi, dan mengimplementasikan inisiatif-inisiatif supervisor gue ini. Dan kekuatan yang dia miliki adalah dia kenal banyak banget orang di WB yang sangat passionate terhadap isu access to justice,
Jadi ketika dia ada ide untuk melakukan sesuatu, dia tahu harus kontak siapa aja untuk bisa mendapatkan knowledge partner dan juga bahkan funding partner. Jadi connecting to the right people itu penting banget. Tapi sebenarnya pun kita kerja dalam lingkungan lebih kecil, kalau dalam lingkungan lebih kecil itu kita berani untuk speak up, kadang itu cukup untuk bikin inisiatif kita maju. Kurang lebih sama sih sama yang udah disebutin Alda sama Kezia juga sebelumnya, inisiatif penting banget. Dan gue kan memang background-nya dari research, jadi memang kita udah selalu memang harus terus berinovasi dan terus kayak oportunis juga dalam mencari kira-kira apa sih yang bisa dikerjakan gitu kan ya, misalnya project riset apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ekspor. Dan kalau buat gue sendiri, ini mungkin secara personal aja ya, secara personal menurut gue yang sangat-sangat penting adalah menurut gue nggak ada ide yang jelek, karena ide itu cuma bisa dilatih kan. Maksudnya kita kira-kira, oh ide yang pertama mungkin jelek, terus kita pitch ke orang lain, terus orang nggak suka. Menurut gue yang perlu dilatih adalah ketebalan muka kita sih. Jadinya maksudnya ketika kita come up with an idea, nggak semua ide yang kita punya itu akan bagus dan brilian gitu kan. Tapi menurut gue kita harus berani, pertama yang kayak tadi Kezia bilang, harus berani untuk mengungkapkannya. Jadi kita ceritain ide kita lakukan persiapan yang cukup matang, bahwa oke, kita udah cari dulu datanya apa sih, apa yang udah pernah dilakukan sebelumnya, dan habis itu kita kayak put together a proposal yang kita bisa ceritain ke atasan kita. Nah, kalau misalnya atasan kita tolak, kalau buat gue yang penting adalah kemampuan untuk kita bisa menerima penolakan itu. Jadinya kalau misalnya ditolak pun kita ya udah, berarti mungkin bukan ide ini yang bisa gue kerjakan saat ini, tapi mungkin ide lainnya. Dan karena menurut gue ketika kita ditolak, yang ditolak itu bukan idenya, bukan kitanya, tapi idenya. Dan ide itu bisa kita datangkan berikutnya gitu. Oke, keren. Nah, sekarang nih gue mau nanya sama Jonathan tadi, karena lagi nggak ada. Jadi gue pengen nanya, tadi kan jawaban lo terkait kayak lo harus aktif untuk nyari kayak fasilitas-fasilitas untuk lo bisa belajar gitu kan. Nah, gue tuh pengen tahu sih kayak lo taunya dari mana gitu. Maksud gue, apakah ada email kah atau ada website kah yang lo bisa kunjungi untuk lo tahu itu ada apa aja sih yang bisa lo ikutin gitu? Sebenarnya pertama di website-nya sendiri ada kayak bagian events kan ya, kalau kita kayak pengen tahu ada event apa hari ini atau dalam 1 minggu ke depan. Tapi ada juga kita sistemnya kayak kita subscribe email, jadi kita akan dapat email itu kita lebih aware dong, karena di email kan kita dapat terus ya. Jadi kayak di Worldbank kan ada kayak grup-grupnya gitu loh, kayak interest group gitu, kayak silo breaker. Jadi kayak mereka kalau misalnya kayak di bidang gue ada kayak grup urban planning, grup spasial, dan teman-teman. Nah, dari kita subscribe dan join grup itu, kita dapat terus kayak event-event kayak ada BBL tuh, brown bag lunch, jadi kayak mereka sharing kayak jam makan siang, sambil makan siang ya kita sambil belajar gitu kan. Atau kadang ada workshop, ada training dan teman-temannya. Jadi kayak sebenarnya dari email aja kadang udah overwhelming, kayak banyak banget, sampai orang kadang-kadang kayak kebanyakan sampai akhirnya ya udah deh nggak diikutin satupun. Tapi ya itu, tapi banyak ya informasi pelatihan-pelatihan kayak gitu. Dan kalau subscribe emailnya itu, lo bisa subscribe email antar unit ya? Atau cuma buat kayak departemen lo doang gitu? Nah, bisa antar unit. Maksudnya kadang kalau misalnya kita ikut satu event misalnya, terus mereka kan biasa minta kayak kita masukin email. Nah, berikutnya kan akhirnya kita jadi otomatis masuk ke dalam mail chain-nya mereka aja, kayak untuk event-event yang aja kayak oke, kita dapat. Oke, I see. Nah, kadang-kadang sih tujuannya cuma buat dapat makan gratis sih. Sama berarti ya, pencari makan gratis. Oke. Nah, sekarang nih pertanyaannya lebih personal lagi nih. Jadi kalau kalian kan nih ceritanya orang-orang yang bekerja di luar Indonesia ya kan, yang secara lokasi tuh kalian ada di luar Indonesia, tepatnya di Washington DC. Nah, tadi kan kalau dari beberapa teman-teman unit-unitnya memang bekerja langsung sama negara Indonesia gitu kan.
gue pengen tahu juga sih kalau secara lo individu tuh ada nggak sih keinginan untuk bisa kontribusi lebih buat Indonesia gitu, baik melalui pekerjaan lo ataupun di luar pekerjaan lo. Mungkin dari Denisha kali ya. Secara pribadi mungkin agak susah ya, karena unit gue itu kan sangat attached sama World Bank-nya sendiri. Jadi mungkin kalau kolaborasi mungkin melalui unit kali ya, Des, maksudnya. Jadi kalau setahu gue sendiri belum ada ya. Maksudnya kayak, karena kan gue juga baru di World Bank, cuman kayak dari cerita-cerita senior gue yang sebelumnya, mereka sudah melakukan beberapa kolaborasi dengan satu country office, of course, yang di Jakarta, untuk World Bank di Jakarta. Yang kedua dengan KPK juga, gitu. Karena juga ke KPPU kalau nggak salah deh. Jadi mereka tuh kolaborasinya asin kayak, karena kan kita sebenarnya nggak bisa impose jurisdiksi kita itu ke government. Kalau misalnya walaupun say government official ada yang terbukti melakukan, misalnya bermain dengan peserta tender atau segala macam, kita kan nggak bisa memblacklist mereka kan. Kita hanya bisa memblacklist commercial actors gitu. Jadi kolaborasinya mungkin ke depannya lebih bisa ini kali ya, kalau dari sisi unit gua lebih kayak lebih ada jembatan untuk antara World Bank dan pemerintah untuk bisa sama-sama melakukan misalnya investigasi atau semacamnya yang bisa membuat korupsi, kolusi, segala macam misconduct-nya yang dalam pengertian World Bank itu bisa ditangani secara lebih baik dan dengan bekerja sama antara dua pihak World Bank dan country office gitu. Mungkin dengan melibatkan government institutions yang lain seperti tadi yang gue bilang KPK atau KPPU, atau yang mungkin lo lebih tahu gitu, institution yang lain yang bisa membantu kira-kira untuk permasalahan korupsi dan penipuan segala macam. Oke, sip. Nah nih Daniel, Jonathan, Kezia nih mungkin mau nambahin terkait jawab satu-satu kali ya. Daniel deh, apa sih, ada nggak kontribusi yang mau lakukan juga untuk Indonesia? Kalau gue sih memang karena yang balik lagi kayak yang tadi gue bilang sebelumnya, bahwa yang gue suka dari World Bank adalah kita bisa menjembatani antara riset dan kebijakan kan. Dan itu yang gue suka banget, dan menurut gue kontribusi gue saat ini untuk Indonesia mungkin dari situ kali ya. Jadi dari riset yang gue buat, kebetulan ada beberapa yang memang menyangkut langsung tentang Indonesia, dan itu bisa langsung ke fit in kepada policy di Indonesia juga. Dan harapannya ya, harapan gue sih adalah Indonesia bisa jadi lebih kayak data driven dan evidence driven ketika melakukan memilih kebijakan mereka. Dan menurut gue Indonesia sendiri sebenarnya udah banyak sekali data yang dikumpulkan dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Tapi masih ada beberapa ruang untuk bisa improve juga gitu loh. Misalnya kadang-kadang banyak data-data tuh ya dari pengalaman gue berhubungan dengan pemerintahan, data-data tuh banyak yang dikumpulkan, tapi itu biasanya kayak in silos gitu. Jadinya misalnya instansi ini punya data apa, instansi lain punya data apa, tapi mereka nggak saling berhubungan. Padahal kedua data itu bisa saling kayak bicara satu sama lain, dan akhirnya untuk memilih kebijakan yang lebih baik gitu. Jadi menurut gue mungkin kedepannya kalau misalnya aparatur muda ingin juga melihat kayak kira-kira apa sih yang bisa dikerjakan gitu ya untuk improve, salah satunya adalah itu sih, data. Dan habis itu analisa datanya juga, proses, dan habis itu gimana caranya supaya data dari satu instansi dan instansi lain bisa bicara satu sama lain. Gila, gue setuju banget sama ini nih. Parah, itu juga salah satu cita-cita gue. Dari tadi gue kayaknya membawa misi-misi pribadi ya. Oke, sekarang Jonathan mungkin ya, apa sih yang kayak kepikiran lo masih pingin, kita tanya Kesha ya, kontribusi apa sih yang masih pingin lo lakukan untuk kayak bisa buat Indonesia gitu? Jadi kalau dari kerjaan gue yang sekarang, emang nggak banyak yang berhubungan langsung sama Indonesia. Tapi yang pasti dalam kapasitas ini gue bisa banyak belajar, terutama terkait dengan masalah-masalah gender equality, access to justice, rule of law, dan harapan gue sebenarnya untuk kedepannya adalah untuk bisa jadi TTL atau manage salah satu proyek ini yang dilakukan di Indonesia dalam wilayah-wilayah yang sudah disebutkan tadi. Dan untuk the short term sebenarnya harapan gue bisa bekerja sama dengan orang-orang di Indonesia, dan misalnya gue
baru-baru ini mengajak saudara Jonathan untuk berkolaborasi dalam suatu potential proyek yang bisa dilakukan di Indonesia melalui wadah yang difasilitasi World Bank. Tapi untuk saat ini masih dalam proses belajar dan mengambil ilmu dan supaya di saat nanti sudah cukup bisa banyak berkontribusi secara lebih nyata, sudah lebih siap. Ya, semoga lancar-lancar nih persiapannya. Oke, Alda mau nambahin? Mungkin nambahin kalau dari unit harapan gue tuh pengen connect ke pemerintahan yang memang handle langsung misalnya untuk digital ekonomi atau startup boosting ekosistem boosting di Indonesia. Mungkin Backcraft kali ya. Backcraft atau misalnya dari Kemenq juga ada beberapa kayak aspek-aspek kayak Mata Garuda LPDP juga kan sering banyak tuh bikin-bikin acara sama startup. Jadi pengen lebih connecting IFC sama ekosistem di Indo biar apa ya, kalau dari IFC itu Indonesia tuh terlihat sangat jauh karena kan posisinya sendiri di venture capital tuh global team. Jadi ngelihat Southeast Asia tuh jauh banget dan mungkin karena jauh bukan prioritas, tapi kan sebenarnya potensinya tuh gede banget. Dan kalau mau dibilang startup ekosistem di Indo itu gak kalah sama negara-negara maju lainnya. Kita cuma perlu boost our brand, boost the awareness kalau this is the place that really good to invest dan really good to support. Jadinya dengan lebih menjembatani kedua belah pihak ini diharapkan kayak peran gua mungkin nggak banyak tapi pengen banget kayak boost awareness dari sisi World Bank dan IFC kalau Indonesia itu punya potensi yang gede banget untuk diajak kerjasama dan partnership, jadi lebih dapat goal sustainability-nya di Indo. Ya, gue setuju banget. Jonathan nambahin, Jo? Udah? Iya. Oh ya, maksudnya paling kayak sebenarnya alternatif lain adalah menjembatani praktek-praktek internasional yang best practice gitu, yang inovatif tadi ke Indonesia. Misalnya kayak tadi yang proyek yang sifatnya geospasial tadi, penggunaan machine learning dan drone dan street view itu. Sebenarnya kita juga lagi pilot di Padang. Kita lagi ngetes apakah efektif, efisien penggunaannya untuk karakteristik perumahan di Indonesia. Ya, itu kita lagi lakukan di Padang. Kalau ternyata memang bisa di scale up dan benar-benar bermanfaat, pasti akan diterapkan lebih luas. Jadi kayak ada peluang untuk itu. Jadi membawa informasi baru ke Indonesia. Oke, sip. Nah ini sebelum terakhir nih, mungkin teman-teman ada kebijakan, ini agak berat sih, jadi nggak apa-apa kalau nggak dijawab. Mungkin ada kebijakan yang teman-teman tuh kayak kebijakan pemerintah Indonesia yang menurut teman-teman nih, harusnya nggak gini, atau kayak harusnya bisa ditambahin nih, harusnya bisa di-improve gitu. Menurut gue childcare availability penting banget di Indonesia karena kalau kita lihat datanya memang partisipasi kerja perempuan di Indonesia itu masih cenderung minim kan, kurang lebih sekitar 50%. Dan itu kurang lebih sama terus dari tahun 90-an sampai sekarang tuh nggak berkembang banyak. Dan salah satu yang kita identifikasi juga sebagai salah satu constraint buat perempuan untuk bisa bekerja itu adalah childcare yang affordable, yang pertama, yang kedua berkualitas. Dan jadi itu memang ada dampaknya juga sih. Jadi dengan adanya childcare, mereka bisa masukin anak ke childcare dan akhirnya mereka bisa berpartisipasi kerja juga di lapangan kerja. Dan itu penting banget secara ekonomi juga karena ada riset World Bank tahun ini yang menunjukkan bahwa dampak dari peningkatan partisipasi kerja wanita, kalau misalnya perempuan itu jumlah kerjanya sama sepadan seperti pria, itu kita bisa secara global kita bisa dapetin gains sekitar 172 triliun US. Sorry, yes. Or billion, something like that. Big numbers lah, jadi itu sih kalau dari gue. Sebenarnya ini lebih ke arah membangun dari ide Daniel tadi, secara umum mungkin supaya hukum-hukum kita juga bersifat lebih inklusif, dan salah satunya adalah inklusif secara gender. Mungkin akhir-akhir ini mulai ada beberapa pembicaraan tentang hukum-hukum baru yang berencana diadopsi dan mungkin pertimbangan yang harus
diconsider adalah pertimbangan yang harus diconsider adalah harus pertimbangannya harus ada itu apakah hukum tersebut bisa inklusif dan bisa membawa benefit paling banyak untuk paling banyak orang, karena sebagaimana diceritakan Daniel, environment yang lebih inklusif akan membawa growth lebih besar juga. Gue nambahin. Oke, Gue boleh. nambahin satu lagi menurut gue yang salah satu yang cukup penting dan menurut gue ini belum terlalu banyak digaungin di publik, tapi menurut gue udah cukup ada beberapa gerakan untuk yang melihat ke arah sana, yaitu adalah kalau sekarang kan gaung-gaungnya adalah tentang bonus demografi kan, bahwa kita sekarang punya bonus demografi, kita punya banyak angkatan kerja, pemuda-pemudinya banyak banget, dan itu kan sepertinya akan meningkatkan GDP juga, meningkatkan ekonomi. Cuma yang akan penting untuk diperhatikan juga adalah 20-30 tahun ke depan, jumlah orang muda yang banyak ini, yang lebih banyak daripada usia lainnya, itu akan menjadi tua kan. Kalau mereka sudah menjadi tua, itu kan mereka akan menjadi, mereka kan butuh bantuan dari keluarganya, dan mereka akan butuh bantuan secara ekonomi juga. Dan salah satu yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita saat ini belum punya perlindungan untuk usia tua. Ada salah satu programnya, tapi belum terlalu besar cakupannya. Dan kalau misalnya kita mau bicara tentang, kalau di Amerika misalnya contohnya, kan sistem pensiunnya itu sistemnya adalah pay as you go. Jadi orang yang saat ini yang usia muda mensubsidi ekonomi dan penerimaan pensiun oleh orang-orang yang usia tua kan. Kalau sistemnya seperti itu kan artinya berarti kita harus dan itu punya banyak masalahnya. Tapi kalau kita mau mengimplementasi sistem savings, di mana orang-orang yang muda saat ini menabung untuk usia tuanya, berarti artinya kita harus mulai memikirkan program ini dari sekarang. Karena orang-orang yang saat ini masih muda, 20-30 tahun ke depan akan tua, kalau mereka nggak mulai menabung dari sekarang, berarti mereka ke depannya akan menjadi kurang lebih beban buat ekonomi Indonesia. Jadi kalau misalnya itu bisa menurut gue salah satu yang bisa diperhatikan juga dari sekarang. Nah, ini pertanyaan penutup gue. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan salam-salam. Nggak bercanda. Mungkin teman-teman ada mau nyampein hal lain yang nggak harus seserius kebijakan, tapi untuk pemerintahan Indonesia gitu. Ya, Kesha. Mungkin sebenarnya ini nyambung juga dari pertanyaan yang sebelumnya dan juga berkaitan dengan pertanyaan terakhir, itu pentingnya untuk memulai pembangunan berdasarkan para pengguna atau human centered. Jadi salah satu hal yang lagi banyak banget diupayakan di World Bank dan menurut gue lumayan keren banget, itu adalah misalnya gimana sih cara kita membangun justice system yang human-centered, atau business model yang human-centered, atau institusi-institusi lain, atau proses-proses lain yang memikirkan bagaimana cara orang mengaksesnya supaya prosesnya bisa lebih mudah, supaya tepat dengan kebutuhan dan juga kemampuan suatu institusi atau proses. Dan itu salah satunya adalah bermulai dari looking at the evidence and the data. Jadi untuk kedepannya kita harus bisa coba lebih data driven and adopt a human-centered approach. Sip, itu keren banget. Ada lagi yang mau nambahin sebelum nanti gue tutup? Iya, boleh. Gue setuju banget nih sama Kezia. Jadi menurut gua saran untuk pemerintah, sebenarnya pemerintah itu udah do the good job sih, maksudnya better, kayak improvement benar-benar gua lihat banget untuk mensupport sama solve the problem yang ada di lapangan. Cuman better kalau misalnya lebih data driven dan pendekatannya lebih ke yang tadi gua bilang bottoms up daripada top down. Karena dengan adanya kayak ibaratnya dia bikin kebijakan tapi nggak mempertimbangkan orang-orang sebenarnya apa sih masalah mereka di lapangan, itu tuh jadi nggak totally efektif kan.
Jadi better dengan adanya set of data, hopefully supported by World Bank juga. Dan juga kayak FGD sendiri atau benar-benar communication sama private sector atau kayak user-user lah kayak kita ini, generasi muda, milenial, dengan banyaknya adalah platform-platform diskusi kayak gini, hopefully pemerintah tuh bisa kayak understand sebenarnya what's going on dan bisa bikin kebijakan yang benar-benar tepat sasaran. Oke. Sip, thank you. Danisha mau ngomong ya? Enggak? Ya, boleh nambahin dikit sih. Oke. Jadi tadi gue setuju banget sama Alda dan Kezia. Gue mau nambahin aja dari sisi, again, gue dari sisi korupsi, anti korupsi dan teman-temannya. Jadi gue berharap pemerintah ke depannya bisa lebih memaksimalkan penggunaan dana dari multinational development bank seperti World Bank atau yang dari negara-negara lainnya. Karena gimana pun juga, ini kan World Bank ini missionnya adalah untuk kan mengetaskan kemiskinan gitu, mission utamanya. Dan penggunaan dana ini, ya, dana yang dikucurkan oleh World Bank itu memang diperuntukkan untuk masyarakat gitu. Jadi gue berharap banget ke depannya pemerintah bisa lebih memaksimalkan penggunaannya dengan cara lebih transparan atau lebih tegas dalam penegakan, kayak misalnya supaya korupsi, maksudnya kita tahu lah, maksudnya negara kita itu sangat familiar dengan korupsi, dan maksudnya kita semua tahu itu apa, dan lebih ke secara implementasi dan enforcement-nya aja untuk pemerintah supaya lebih tegas menegakkan pengentasan korupsi, terutama untuk yang berhubungan dengan loan dari MDBs, dan karena ini bagaimanapun juga kan untuk development negara sendiri gitu. Oke, sip. Itu aja kali ya berarti. Oke, berarti sekarang udah selesai nih ngobrol-ngobrol online-nya Aparatur Muda sama World Bank untuk yang series episode atau apapun episode gitu kali ya nyebutnya, episode kali ini. Harapannya sih nanti ngobrol-ngobrol online ini bisa ada banyak series, banyak episodenya supaya kita bisa ngumpulin semua ide-ide dari teman-teman yang non-pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk nantinya bisa kita sama-sama memajukan pemerintahan Indonesia yang ujungnya juga memajukan Indonesia. Semoga sukses terus di karirnya, semoga sukses juga di kehidupan pribadinya, semoga ini nih coronavirus pandemik nih bisa cepat selesai supaya bisa cepat kumpul-kumpul lagi nih teman-teman, bisa pulang mungkin ke Indonesia kalau udah kangen gitu kan. Itu aja. Thank you banget ya teman-teman ya. Dadah. Thank you. Bye-bye. Bye.